Sejak tanggal 1 Mei tahun 2023 lalu hingga tanggal 14 Mei tahun 2023 mendatang, KPU membuka pendaftaran caleg peserta pemilu 2024 untuk tingkat DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Terkait hal itu, Selasa tanggal 8 Mei tahun 2023, DPW P3 DKI Jakarta mendatangi KPUD DKI Jakarta untuk berkonsultasi terkait pendaftaran tersebut. Iya. Silakan Bang, duduk dulu Bang. Iya. Makan nggak ada. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang lain? Ya, terima kasih Bang Ketua, Bang Haji Saiful yang sudah menyampaikan. Yang pertama itu terkait dengan persiapan. Tadi sudah disampaikan, ya mudah-mudahan nanti sebelum hari Kamis itu sudah disampaikan ke kita terkait dengan SK. Kemudian untuk penyerahan atau pengajuan bakal calon, karena sistemnya sekarang ini kan lebih banyak melalui sistem aplikasi yang namanya Silon. Jadi semua data-data itu dimasukkan ke dalam aplikasi. Kalau dulu kan berkotak-kotak kontainer gitu kan, bawa berkas 106 calon gitu kan. Tapi kalau sekarang itu pas datang ke sini itu hanya bawa 3 surat. Surat pertama itu B terkait dengan formulir B pengajuan bakal calon, itu ditandatangani ketua dan sekretaris provinsi dan sekretaris. Kemudian yang kedua itu B daftar calon, itu isinya itu rekap nama-nama daftar calon gitu kan, dan itu diambil dari Silon. Setelah dimasukin semua, kemudian nanti ada download di print. Jadi nggak ngetik manual gitu. Terus kemudian nanti yang ketiga itu surat persetujuan dari pimpinan pusat. Itu pun nanti ngeklik disetujui, misalkan nanti ada tanda tangan ketum sama sekjen. Jadi sistemnya itu bukan ngetik sendiri, tapi sudah ada format. Yang kedua itu yang diajukan itu nggak boleh lebih dari 106. Dan masing-masing dapil kan sudah ada tulisannya, ya kan, ada yang 12, ada yang 11, ada yang 9, ada yang 10. Itu tidak boleh lebih. Yang ketiga itu sistem keterwakilan perempuan. Itu di antara 3 calon itu harus ada 1 perempuan. Nggak boleh misalkan perempuan ditumpuk di atas, nggak boleh juga. Jadi setiap 3 calon itu harus ada 1 perempuan. Nah, itu kan waktu itu sudah saya sosialisasikan ya, terkait dengan mekanismenya berapa calon, berapa ini gitu kan. Kemudian terkait dengan syarat calon, tadi kan syarat pencalonan. Syarat pencalonan harus ada tuh. Syarat calon itu kayak KTP, kemudian surat pengadilan dan lain sebagainya. Prinsipnya memang harus ada datanya. Tapi kita pada saat ini belum memeriksa kesesuaian, baru kelengkapan. Artinya kan diisi tapi nggak sesuai, belum kita cek tuh. Gitu. Yang penting keisi, sesuai atau enggak nanti verifikasi. Pas verifikasi kalau nggak sesuai baru kemudian kita. Tapi kalau misalkan nggak lengkap, nah itu yang bermasalah, nanti jadi merah tuh di silon tuh. Gitu. Jadi tag gitu, nggak keisi, kosong, kan beda. Kalau nggak sesuai tapi diisi dia tetap hitam. Kan sistem nggak membaca isinya, gitu, ngebaca ada atau tidak ada. Jadi dilengkapi, diadain aja dulu. Soal isinya apa ya silakan gitu kan. Yang penting silonnya udah ngebaca bahwa itu sudah diupload. Karena kan misalkan surat pengadilan nanti ada yang diupload, gitu kan, yang diupload. Inilah yang nanti akan kelihatan kalau misalkan nggak ada isinya. Terus yang
Kemudian juga terkait dengan surat persetujuan ini jangan sampai lupa, di daerah itu banyak surat persetujuan itu nggak distempel. Jadi ketum sekjen ada stempelnya. Gitu. Kalau nggak ada stempelnya, karena itu muncul di PKPU ya harus distempel. Kalau nggak itu ya kita kembalikan. Saya kira itu. Udah dia tambahan. Cukup, Pak Binsar? Iya. Izin menambahkan, jadi Kamis jam 2 izin yang menyerahkan ketua sekretaris. Kalau ketua sekretaris nggak bisa, pengurus atau NU dengan surat kuasa. Kemudian yang kedua tadi fisik 3 surat pengajuan daftar bakal calon, ini kan 10 dapil, 10 surat persetujuan DPP. Sama nanti kita cek di silon, sebaiknya kalau hari Kamis rencananya P3 datang, paling lambat Rabu datang admin silonnya ke sini. Oh iya. Ngecek gitu. Jadi nanti pas Kamis itu udah tinggal enak, nggak ada pengembalian, karena kalau nggak lengkap nanti kan kembali. Jadi mohon izin kalau Bu silon datang. Jadi tadi coba lihat yang merah-merah itu. Ini merah, berarti bermasalah. Oh, ya. zipper itu tadi pasti ini. Zipper itu Dapil dalam 3 urutan bakal calon harus ada 1 perempuan. Udah benar. 1, 2, 4, 5, 6 itu nggak ada perempuan. 7, 8, 9-nya benar. Artinya nih yang 11 ini kurang ya, perempuan yang kurang itu ya. sama progres pengisiannya. Ini kan masih 8, 6. Ini 8. Operator ada operator ikut. Nggak ada. Tadi ketahuan. Besok kita hari Rabu lah. Ada pernyataan sampai itu aja. Jadi sebetulnya dari Sistem udah admin silon parpol tahu gitu, tapi biar pimpinan bisa tahu gitu. Ya, ini udah ada pergerakan lah dari Iya. tinggal perbaikan dan terus kedua, Pak Rudin, kalau pergantian itu gimana kalau terjadi pergantian? Nah, gini, kalau di dalam PKPU sekarang ini sebenarnya banyak kemudahan. Jadi sampai nanti menjelang penetapan DCT, masa pencamatan DCT, masa pencamatan DPR, kalau seandainya ada yang mau diganti, ya, ganti itu bisa jadi ganti nomor urut, ya, jadi dilihat lagi, atau ganti dapil, gitu, atau ganti daerah pemilihan, misalkan lembaga perwakilan, misalkan dari DPRD mau naik ke DPR, gitu, ganti boleh. Yang boleh itu ganti partai nggak boleh. Oh, Gitu, misalkan dia P3 saya atau dia dari partai A mau masuk, saya pas pergantian ini mau masuk ke P3 nggak boleh, kita bisa. Nah dia udah tercatat di partai yang sebelumnya, udah masa pergantian ya, selama itu disetujui oleh ketum dan sekjen. Ya harus ada persetujuan dari ketum dan sekjen. Kalau misalkan ketum dan sekjennya setuju, ada surat persetujuannya dan ada beberapa form yang harus diisi, ya itu bisa seperti itu. jadi itu sampai DCS saja. Nggak sampai menjelang DCT. Iya, Iya, sampai menjelang DCT itu sekitar Oktober. jadi bisa ganti orang dengan asal partai nih ya. Iya, Bisa ganti nomor urut, bisa ganti nomor urut, bisa ganti DPRD atau DPRD. Bisa. Ya, yang nggak boleh itu nambahin nggak boleh, ganti boleh. Jadi misalkan nanti contoh nih P3 masukin orang cuma 100 yang memenuhi syarat sampai akhir, misalkan sampai pertengahan nih, gitu kan? Kan 100 nih sampai 4 namanya nggak ada gitu. namanya nggak ada, kosong gitu kan? Kan bisa jadi kan? Jadi sampai tanggal 14 malam ini dia cuma masukin 100 orang, 100 kamar. Nah kemudian setelah tanggal 14 nanti dia menambah orang, nah itu nggak boleh. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Lebih kuat aja. Iya, jadi
100 itu sebelum tanggal 14. sebelum tanggal 14 ya, Iya, 106. Kalau kurang setelah tanggal 14 nggak boleh nambah ya? Boleh. Tapi ganti boleh. Ganti boleh. Bisa. Ganti boleh, tapi kalau nambah nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hari ini kami dari DPW P3 DKI Jakarta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dalam rangka untuk melakukan pendaftaran yang insya Allah akan kami laksanakan pada minggu ini. Nanti waktu dan jamnya menyusul sesuai dengan jadwal yang akan disesuaikan dengan jadwal KPU. Pada prinsipnya, alhamdulillah kami DPW P3 DKI Jakarta sudah menyelesaikan dan menyusun daftar caleg yang akan kita berikan kepada KPU. Tinggal menunggu rekomendasi dari DPP yang juga akan diselesaikan dalam 1-2 hari ini. Mudah-mudahan target kita minggu ini bisa kita serahkan ke KPU. Dan alhamdulillah sudah tersebar 106 caleg yang akan kita setorkan, dan ini sudah melalui proses yang panjang kita lakukan. Memang ada kelebihan yang mendaftar di kita, kuotanya 106, itu yang mendaftar hampir 200 orang, sehingga kita harus melaksanakan penyeleksian dan juga memberikan penilaian-penilaian yang mendukung potensi-potensi, sehingga caleg-caleg yang kami majukan ini adalah caleg-caleg yang akan berjuang sungguh-sungguh dan melakukan segala daya dan upaya untuk mengambil kembali kursi P3 yang di tahun 2019 kemarin itu sempat dipinjam oleh partai lain. Jadi insya Allah kita akan ambil lagi di pemilu 2024 dan mudah-mudahan lebih dari yang kita peroleh di 2014 yang akan datang. Jadi target kursi berapa, Bang? Target kita 10 dari 106 anggota dewan ini, kita mengembalikan kursi kita. Target optimis kita 10, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari 10. Dari 10 dapil kan mungkin Abang punya jagoan-jagoan, Bang. Jagoan di dapil masing-masing. Gimana, Bang? Betul nggak, Bang? Ya, tentunya tiap dapil ini kita pasang orang-orang yang paling tidak berakar di dapil tersebut. Yang kedua, serius untuk memperjuangkan P3. Yang ketiga, dari contoh dapil 8 ada 12 orang, dapil 7 ada 10 dan lain sebagainya, ya semuanya itu berpotensi semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa mendongkrak suara P3. Tadi saya bilang yang mendaftar itu hampir 200 orang. Jadi kita harus menyortir beberapa nama dan alhamdulillah bervariasi. Tidak hanya dalam satu segmen saja. Alhamdulillah caleg kita hari ini ada yang berlatar belakang profesi seperti usaha dan sebagainya, ada yang memang berlatar belakang pesantren, tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi bervariasi tiap-tiap dapil tersebut, dan kuota perempuannya alhamdulillah sudah terpenuhi semua, dan ini juga perempuan-perempuan yang tangguh yang akan bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan P3 di 2024. Banyak muka baru atau wajah lama, Bang? Kalau dominasinya wajah baru, lebih banyak wajah baru. Wajah lamanya nggak lebih dari 10 orang ya, kalau saya kalkulasi. Tapi lebih didominasi oleh wajah-wajah baru. Samping kiri kanan saya ini beliau sekretaris Ahmad Rafrantap Siregar, ini Ahmad Rifli Muhyiddin. Ini adalah juga kader-kader baru, kader-kader yang lahir di zamannya yang memang dibutuhkan orang-orang muda seperti sahabat-sahabat saya ini. Dan ini juga latar belakangnya sungguh kuat gitu. Jadi inilah contoh bagaimana caleg-caleg kita tergambar dari kepengurusan kami hari ini.